Pada zamannya, wanita ini dianggap menjadi salah satu wanita tercantik di Inggris. Kemudian pernikahannya semakin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu bangsawan yang paling dibicarakan pada masanya. Wanita tersebut bernama Edwina Mountbatten, wanita yang hidupnya penuh dengan kontroversi. Penasaran? Yuk sama-sama telusuri kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami kembali mengajak Anda sekalian untuk mengenal lebih dekat dari salah satu bangsawan yang memiliki kehidupan pernikahan kontroversial dari kerajaan Inggris, yakni Edwina Mountbatten. Penasaran dengan kisahnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya yang cukup menarik, bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas pengiraan Rabiatul Adawiyah yang dicopot gelar kerajaannya oleh ayahandanya sendiri, yakni Sang Sultan Brunei, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Terlahir dengan nama Edwina Cynthia Annette Ashley. Dirinya lahir pada tanggal 28 November 1901. Merupakan putri sulung Wilfrid Ashley yang kemudian menjadi Baron Mount Temple ke-1 dan istrinya yang bernama Amalia Mary Maud Castle. Edwina nantinya memiliki seorang adik perempuan yang bernama Mary Ashley. Melalui ayahnya, ia adalah cici dari Earl of Shaftesbury ke-7 yang seorang reformasis. Sedangkan ibunya adalah anak tunggal dari pemodal internasional Sir Ernest Castle, merupakan seorang teman dekat dan penasihat pribadi calon Raja Edward VII. Castle lahir di Cologne, Prusia, dari keluarga Yahudi, menjadi salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di Eropa. Setelah kematian ibunya dan ayahnya kemudian menikah lagi dengan Molly Forbes Sempill yang merupakan mantan istri Laksamana Muda Arthur Forbes Sempill. Seperti kebanyakan anak bangsawan lainnya, Edwina juga dikirim ke sekolah berasrama, pertama ke Links di Eastbourne dan kemudian di Alderhouse di Suffolk. Dia tidak menyukai kedua tempat tersebut. Selain hubungan yang tegang dengan ibu tirinya, di lingkungan sekolahnya dia juga diintimidasi karena latar belakang sang kakek, yakni lelaki super kaya namun bukan seorang bangsawan, berdarah Jerman dan Yahudi. Dia kemudian menggambarkan pengalamannya di sekolah sebagai neraka yang mengerikan. Melihat kondisi cucunya yang tidak bahagia, kakeknya akhirnya turun tangan, mengundangnya untuk tinggal bersamanya dan menjadi nyonya rumah di kediamannya di London, Brooke House. Properti-properti lainnya termasuk Moulton Paddock dan Bransome Down kemudian nantinya menjadi bagian dari warisannya. Edwina pertama kali bertemu Louis Mountbatten, salah seorang cicit Ratu Victoria dan keponakan Permaisuri Alexandra, yakni permaisuri terakhir dari Rusia, di sebuah pesta dansa di Claridge pada bulan Oktober 1920. Pada saat itu, Edwina sudah menjadi tokoh terkemuka di masyarakat London. Tak butuh lama keduanya saling tertarik dan pasangan itu menikah pada tanggal 18 Juli 1922 di St. Margaret's, Westminster. Lebih dari 8.000 orang berkumpul untuk menyaksikan acara tersebut yang dihadiri oleh Ratu Mary, Ratu Alexandra dan Pangeran Wales, yakni calon Raja Edward VIII yang bertindak sebagai pendamping pengantin pria. Surat kabar kontemporer menyebut sebagai pernikahan akbar tahun ini. Bulan madu mereka termasuk kunjungan ke beberapa istana kerajaan Eropa dan tur ke Amerika Serikat, di mana mereka mengunjungi air terjun Niagara karena seperti yang dikatakan Edwina, semua pasangan yang berbulan madu pergi ke sana. Saat berada di California, mereka muncul dalam film bisu pribadi yang dibuat oleh Charlie Chaplin, Nice and Friendly, yang tidak pernah dirilis secara komersial. Setelah kakek dari pihak ibunya meninggal pada tahun 1921, Edwina mewarisi hak atas dana perwalian yang nilainya sekitar
7.330.000 pound sterling atau sekitar 390 juta pound sterling pada tahun 2023. Ia juga mewarisi Burke House, nantinya kemudian ia juga mewarisi Broadland, kediaman keluarga Hampshire dari ayahnya. Setelah pecah Perang Dunia Kedua, Edwina melakukan perjalanan ke Amerika Serikat, di mana ia menyampaikan rasa terima kasih atas upaya penggalangan dana yang dilakukan atas nama Palang Merah Inggris dan Brigade Ambulan St. John. Pada tahun 1942, ia diangkat sebagai Kepala Brigade Ambulan St. John, sebuah peran yang diembannya secara luas. Pada tahun 1945, ia membantu dalam pemulangan tawanan perang di Asia Tenggara. Ia diangkat sebagai CEBE pada tahun 1943 dan naik pangkat menjadi Dame Commander of the Royal Victoria Order atau DCVO pada tahun 1946. Ia juga menerima medali Palang Merah Amerika. Pada tahun 1943, Edwina menjadi Presiden Organisasi Kesejahteraan Hewan Our Dumb Friends Legue. Pada sebuah rapat umum di Singapura, Edwina terjatuh karena terdesak kerumunan orang. Jawaharlal Nehru dan Mountbatten bergandengan tangan dan menerobos kerumunan untuk membantunya. Insiden tersebut menyebabkan ketiganya makan malam bersama. Dan seperti yang kemudian diingat Mountbatten, mereka membicarakan segala hal, menandai awal persahabatan mereka. Putri bungsu Edwina, yakni Lady Pamela, pernah membantah rumor bahwa ibunya berselingkuh dengan Nehru. Tak lama kemudian Mountbatten diangkat menjadi wakil Raja India terakhir. Edwina menjabat sebagai pendamping wakil raja terakhir selama bulan-bulan terakhir pemerintahan Inggris dan bulan-bulan pertama periode pasca pemisahan, yakni Februari 1947 hingga Juni 1948. Ketika Mountbatten menjadi Gubernur Jenderal India meskipun bukan Gubernur Jenderal Dominion Pakistan. Mulai 28 Oktober 1947, ia menyandang gelar Countess Mountbatten dari Burma, menyusul pengangkatan suaminya menjadi seorang Earl. Setelah kekerasan yang menyertai partisi, prioritas Edwina adalah memobilisasi upaya bantuan skala besar yang dibutuhkan. Pekerjaan yang membuatnya mendapat pujian luas. Ia juga mengorganisir vaksinasi kolera dan fasilitas sanitasi untuk pengungsi. Setelah masa jabatannya sebagai wakil raja, ia melanjutkan pengabdian publiknya termasuk pekerjaan lebih lanjut untuk Brigade Ambulan St. John yang menjadi gubernur eksperimen Peckham pada tahun 1949. Edwina dan Mountbatten mempunyai dua anak perempuan. Yang pertama yakni Patricia yang lahir 14 Februari 1924 dan kedua yakni Pamela yang lahir 19 April 1929. Pada tahun 1944, jurnalis Drew Pearson menggambarkan Edwina sebagai salah satu wanita tercantik di Inggris. Edwina dikabarkan memiliki banyak hubungan di luar nikah. Ia terkenal menjalin hubungan selama beberapa tahun dengan perwira Angkatan Darat Inggris Harold Phillips yang dijuluki Bunny. Dia sangat dekat dengan saudara iparnya Marchioness of Milford Haven, istri Lord Milford Haven, dan keduanya sering bepergian bersama dalam perjalanan petualangan, seringkali di bagian dunia yang sulit atau berbahaya. Walaupun hubungannya dengan Nehru dibantah oleh putrinya Pamela, beredar kuat bahwa wanita yang kala itu dinobatkan sebagai wanita dengan busana terbaik ke-6 di dunia, memiliki setidaknya 18 kekasih, termasuk di dalamnya Perdana Menteri India Nehru dan penyanyi Leslie Hutchinson. Lord Mountbatten merasa sangat terpukul oleh perselingkuhan istrinya pada masa-masa awal pernikahan. Namun, karena menyadari bahwa ia tidak memiliki banyak pilihan dalam situasi tersebut, ia pun mulai mencari kekasihnya sendiri. Pada suatu saat dari dokumen FBI pada tahun 1940-an, mengungkap klaim mengejutkan bahwa Mountbatten yang tewas akibat bom Ira ini diam-diam adalah seorang homoseksual dengan penyimpangan seksual terhadap anak laki-laki. Dalam dokumen tersebut, pasangan itu digambarkan sebagai orang-orang dengan moral yang sangat rendah dan banyak pihak menduga bahwa keduanya adalah biseksual, sesuatu yang dianggap sangat tabu pada masa itu. Keretakan pernikahan mereka berawal dari Louis yang oleh keluarga akrabnya disapa Dicky sering bertugas jauh bersama Angkatan Laut
dan keretakan mulai muncul dalam pernikahan mereka setelah kelahiran putri pertama mereka, Patricia, pada tahun 1924. Edwina merasa begitu cemburu dengan perhatian yang didapatkan bayi itu sehingga ia menitipkan sang bayi kepada seorang pengasuh di wilayah South Coast dan mulai menjalin serangkaian hubungan gelap. Tak lama kemudian, ia dikelilingi oleh sekelompok kekasih yang ia sebut sebagai Gings, termasuk Lord Molinex, seorang pemain polo kaya asal Amerika bernama Lady Stanford, serta editor surat kabar Mike Wardle. Putri mereka, Pamela Hicks, kelak mengungkapkan bahwa beberapa pria pengagum seringkali berada di dekat ibunya secara bersamaan. Bahkan harus dipisahkan satu sama lain saat berada di kediaman keluarga, Bromhouse di Parkland. Suatu hari, saat ibu pulang sekolah, ia disambut dengan kabar Tuan Larry Gray ada di ruang tamu, Tuan Stanford ada di ruang perpustakaan, Tuan Ted Philip ada di ruang pribadi ibu, Senor Portago ada di ruang depan, dan saya tidak tahu harus menempatkan Tuan Molinex di mana, tulisnya. Perceraian terutama di kalangan keluarga kerajaan dipandang negatif dan Pamela menyebut dampak dari situasi tersebut sebagai sesuatu yang rumit dan pelik. Saat ayah saya pertama kali mendengar kabar bahwa ibunya memiliki kekasih lain, ia sangat terpukul, ujarnya. Namun pada akhirnya berbekal rasa kasih sayang mendalam yang mereka miliki satu sama lain, orang tua saya berhasil mengatasi krisis ini dan menemukan sebuah modus vivendi atau cara hidup bersama. Pasangan itu sepakat untuk menjalani pernikahan terbuka yang dilakukan secara diam-diam dan menurut Pamela, keinginan tulus ayah saya demi kebahagiaan ibulah yang membuat pernikahan itu tetap bertahan. Ketika suaminya ditugaskan di Malta pada awal tahun 1930-an, Edwina menjalin hubungan asmara singkat dengan pegolf asal Amerika Bobby Sweeney. Sementara itu, pada tahun 1931, Dicky mulai mendekati Margaret Wigham yang kala itu berusia 18 tahun, sosok yang kelak menjadi Duchess of Argyll dan kemudian dikenal luas sebagai skandal seks pada tahun 1963. Saat ia tertangkap kamera sedang melakukan aktivitas seksual dengan seorang pria tak dikenal. Ia akhirnya menjalin hubungan gelap jangka panjang dengan Yola Latelier, seorang wanita Prancis bergaya tomboy yang menjadi inspirasi bagi novel pendek karya Colette pada tahun 1944. Namun, skandal terbesar dalam pernikahan pasangan itu pun segera mencuat. Pada tahun 1932, sebuah surat kabar melaporkan bahwa salah satu nyonya rumah terkemuka di negeri itu sedang menjalin hubungan gelap yang panas dengan seorang pria kulit hitam. Sesuatu yang dianggap sangat tabu dalam masyarakat Inggris tahun 1930-an. Kabarnya, pasangan tersebut menjadi buah bibir di kawasan West End dan skandal itu telah mengguncang kalangan elit hingga ke akar-akarnya yang berujung pada pengasingan sang wanita atas perintah kerajaan. Wanita itu tak lama kemudian diketahui sebagai Edwina yang baru saja menyusul suaminya ke Malta. Sementara pria yang terlibat sempat keliru, dikira sebagai penyanyi sekaligus aktivis Paul Robinson. Pasangan Mountbatten diperintahkan oleh pihak istana Buckingham untuk pulang dan menuntut surat kabar tersebut. Setelah proses pengadilan yang digelar secara tertutup, surat kabar itu akhirnya menyampaikan permintaan maaf serta menyatakan penyesalan yang tulus dan mendalam. Namun, banyak yang meyakini bahwa kekasih sejati Edwina adalah Leslie Hutchinson, seorang penyanyi kabaret dan pianis asal Hindia Barat yang menawan dan dikenal memiliki ukuran alat vital yang luar biasa besar, yang kala itu mulai dikenal luas karena gemar menjalin hubungan intim dengan para wanita dari kalangan atas. Penghiburan biseksual tersebut yang mengaku telah kehilangan kepolosan masa kecilnya saat sang ayah membawanya ke rumah bordel pada usia 14 tahun, tiba di London pada tahun 1920-an setelah bakatnya ditemukan oleh Cole Porter. Produser BBC, Bobby J, menuturkan kepada penulis biografi Hutch, Scarlett Breezy, bahwa ia pernah menyaksikan perilaku berani pasangan itu di sebuah pesta. Lady Mountbatten dikabarkan begitu tergila-gila hingga menghujaninya dengan berbagai hadiah, termasuk kotak rokok emas berhias permata, cincin emas berukir lambang keluarga, jam tangan emas bertahtakan berlian, dan yang terbilang sangat mencengangkan, sebuah selongsong pelindung penis atau kondom hias merek Cartier yang bertabur permata. Meskipun sempat didepak dari kalangan kerajaan akibat skandal tersebut, Hutch kemudian berhasil menjalin hubungan asmara dengan dua anggota keluarga kerajaan lainnya,
yakni Putri Marina dan konon Putri Margaret pada tahun 1955 saat sang putri berusia 25 tahun dan Hutch berusia 55 tahun. Anehnya, saat Hutch meninggal dunia pada tahun 1969, Mountbatten menghubungi pihak penyelenggara pemakaman dan menawarkan diri untuk membiayai batu nisan serta makamnya di pemakaman Highgate. One more for us, there you go. Drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Setelah kasus pengadilan itu, Edwina menjalin hubungan dengan Kolonel Harold Bunny Phillips dari resimen Coldstream Guard, pria yang ia temui saat pelayaran tak lama setelah ia dikabarkan pernah tidur dengan kakak laki-laki sang kolonel yang bernama Ted. Pria itu memiliki tinggi badan 196 cm dan sangat tampan hingga memikat hati. Menurut Pamela, yang saat itu berusia 9 tahun ketika mereka pertama kali bertemu. Dia sering tinggal bersama kami dalam waktu yang lama dan bagi kami, anak-anaknya, dia sudah menjadi bagian dari keseharian kami. Pada tahun 1947, Lord Mountbatten diangkat sebagai Viceroy atau Wakil Raja India dan ditugaskan mengawasi transisi negara tersebut. Pasangan itu pun pindah ke Delhi. Di sanalah Edwina menemukan kisah cinta yang paling membekas dalam hidupnya dengan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru yang saat itu berusia 58 tahun atau 10 tahun lebih tua darinya. Pamela kemudian mengungkapkan bahwa ayahnya merestui hubungan tersebut bahwa menyebut mereka sebagai trio yang bahagia. Sebagaimana ditulis sendiri oleh Mountbatten kepada putrinya Patricia, dia dan Jawaharlal Nehru terlihat begitu manis saat bersama. Mereka benar-benar saling menyayangi. Ketika keluarga Mountbatten meninggalkan India pada tahun 1948, Edwina tetap kembali berkunjung setiap tahun dan Nehru pun rutin melakukan perjalanan ke London setiap kali Edwina berada di sana. Di sela-sela waktu tersebut, mereka saling berkirim surat cinta yang panjang. Saat hubungan Edwina dan Nehru semakin dekat, rumor baru mulai beredar mengenai Lord Mountbatten. FBI telah mewawancarai beberapa orang yang menyatakan bahwa komandan angkatan laut tersebut adalah seorang biseksual. Dengan salah satu di antaranya mengklaim bahwa ia memiliki fetis terhadap anak laki-laki muda. Dokumen awal FBI tersebut berasal pada bulan Februari 1944, tak lama setelah Mountbatten menjabat sebagai Panglima tertinggi sekutu untuk Asia Tenggara. Dokumen itu berbunyi, Lord Louis Mountbatten dan istrinya dianggap sebagai orang-orang yang memiliki moral sangat rendah. Disebutkan pula adanya klaim bahwa Lord Louis Mountbatten dikenal sebagai seorang homoseksual dengan penyimpangan seksual terhadap anak laki-laki muda. Tindakan homoseksual dilarang di Inggris hingga tahun 1967 dan banyak memo mengenai seksualitas Mountbatten telah disunting atau dimusnahkan sejak saat itu. Namun, dalam buku baru berjudul The Mountbatten Their Lives and Loves, Anthony Daly, seorang pekerja seks pria yang melayani kalangan kaya yang terkenal pada tahun 1970-an, mengklaim bahwa temannya Dickie, Tom Dryburgh, pernah mengatakan kepadanya bahwa Mountbatten memiliki semacam fetis terhadap seragam pria muda tampan berseragam militer dengan sepatu bot tinggi dan remaja laki-laki rupawan berseragam sekolah. Ron Perks, sopir Mountbatten di Malta pada tahun 1948, juga mengatakan kepada penulis Lowney bahwa ia sering mengantarkan Mountbatten ke Red House di dekat Rabat, yang merupakan rumah bordil gay kelas atas tempat para perwira senior Angkatan Laut biasa berkunjung. Pada penghujung hayatnya, Edwina telah menderita kesehatan yang buruk selama beberapa tahun dengan sakit kepala berulang, flu, dan kelelahan. Seorang dokter mendiagnosisnya menderita anginia dan memperingatkannya untuk tidak terlalu menforsir diri. Mengabaikan nasihat medis, anginianya terus memperburuk pada tahun 1960. Edwina diberitahu bahwa jika ia terus seperti itu, ia hanya akan memiliki waktu beberapa bulan lagi untuk hidup. Edwina meninggal dalam tidurnya pada tanggal 21 Februari 1960 pada usia 58 tahun di Jesselton, sekarang kota Kinabalu, Kalimantan Utara, sekarang Sabah, saat melakukan tur inspeksi untuk Brigade Ambulan Saint John. Sesuai dengan keinginannya, ia dimakamkan di Laut Lepas Pantai Portsmouth dari HMS Wakeful pada tanggal 25 Februari. Geoffrey Fisher, Uskup Agung Canterbury, memimpin upacara tersebut. Nehru memerintahkan fregat Angkatan Laut India INS Trishul yang saat itu berada di pelabuhan untuk perbaikan untuk mengawal Wakeful dan melemparkan karangan bunga. Baiklah,
Itu adalah cerita perjalanan hidup dari Edwina Mountbatten yang cukup kontroversial dengan kehidupan pernikahannya yang menganut pernikahan terbuka. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang sangat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But tomorrow won't come for us. This life that we're living ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted. One more for us. There you go.